Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi seluruh operator Dapodik Dasmen, khususnya operator pendidikan kesetaraan. Salam sehat selalu. Kembali bertemu di channel Jalaluddin Murti, channelnya pendidikan kesetaraan, dengan semangat selalu berbagi untuk menjadikan hidup agar lebih berarti. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mencoba berbagi berkaitan dengan cara melakukan update Dapodik, PKBM, dan PAUD dengan PET 2021E atau versi 2021E, dari mulai bagaimana mendownload, instalasi, dan apa saja yang harus dilakukan khususnya untuk operator PKBM dengan adanya perubahan versi 2021E ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa melalui pengumuman di laman Dapokemdikbud.go.id bahwa sudah dirilis Dapodik versi 2021E atau PET 2021E yang harus segera dilaksanakan, diaplikasikan oleh para operator seluruh Indonesia. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mencoba menyampaikan tutorial hari ini. Yang pertama, bahwa tutorial ini adalah merupakan permintaan dari beberapa rekan-rekan operator, khususnya operator PKBM, baik melalui grup WA maupun grup Instagram ataupun grup Telegram yang diikuti oleh saya. Banyak yang meminta untuk diberikan tutorial panduan dari mulai melakukan instalasi bentuk versi 2021E ini. Bapak Ibu, langsung saja kita lihat, masuk ke Google Chrome-nya, lalu kita ketikkan Dapokemdikbud.go.id. Kita masuk ke halamannya untuk mendownload dan untuk mengetahui apa saja perubahan yang terjadi melalui PET 2021E ini. Kita baca ini pengumumannya. Sekali lagi, saya berharap sebelum Bapak Ibu melakukan instalasi dan melakukan langkah-langkah pembaharuan, lebih baik Bapak Ibu baca dulu kepentingan dari pembaharuan ini. Ada beberapa update pembaharuan yang dilakukan melalui PET 2021E ini. 1, 2, 3, 4, 5 pembaharuan, yang tentunya pembaharuan ini tidak semuanya untuk lembaga PKBM, tetapi untuk semua lembaga pendidikan, semua jenjang pendidikan, semua satuan pendidikan yang ada di Indonesia di bawah naungan Kemdikbud. Mana saja yang bukan menjadi yang bisa dilakukan oleh PKBM dan tidak, saya jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah pembaharuan penambahan rekap kerusakan perbangunan pada beranda. Ini berlaku untuk semuanya, karena semua beranda di halaman Dapodik, aplikasi Dapodik, di berandanya itu sekarang sudah ada yang namanya rekap kerusakan perbangunan pada beranda. Ini sudah terjadi di semua Dapodik, semua jenjang. Terlihat di semua Dapodik, di semua jenjang perubahan tersebut. Bisa langsung kita lihat. Kita masuk ke dalam Dapodiknya. Apa sih yang dimaksud dengan perubahan yang pertama itu? Kita masuk sebagai operator. Ini yang dimaksud dengan perubahan pembaharuan yang pertama melalui PET 2021. Rekap kerusakan perbangunan. Ini yang disampaikan. Nah, Bapak Ibu. Yang kedua, kita lihat lagi pembaruan terjadi pada penambahan alur penginputan NIP dan TMT untuk status kepegawaian P3K. Menurut saya ini belum berlaku di PKBM karena tidak ada.
kecuali tutor PKBM atau guru PKBM yang mengajar di Forma, tetap bukan di Dapodik PKBM-nya, tetapi di Dapodik Formanya. Yang kedua, penambahan referensi pangkat golongan untuk status kepegawaian P3K, ini juga sama berhubungan dengan nomor 2, pembaruan nomor 2. Nah, yang keempat, perubahan perizinan karakter spesial pada nama anak, nama ibu kandung, nama ayah, nama wali di formulir peserta didik. Yang mana pada versi 2021D karakter ini menjadi invalid. Karakter spesial pada nama anak, nama ibu, nama ayah, dan nama wali itu menjadi invalid ketika ada spesial karakter tersebut. Bisa kita lihat contohnya ya. Kita buka invalid peserta didik. Nah, di versi 2021D M titik Jamani ini menjadi invalid. Kenapa? Karena terbaca karakter titik. Menjadi invalid karena terbaca ada karakter titik. Tetapi melalui versi 2021E ini kembali karakter spesial seperti titik, seperti apostrof itu diperbolehkan kembali. Nah, tidak menjadi invalid. Kenapa? Karena nama-nama bangsa Indonesia masih banyak yang memakai karakter-karakter tersebut. Itu perubahan yang keempat. Perubahan yang kelima, yang paling penting terjadi untuk PKBM adalah adanya perubahan referensi tingkat pendidikan untuk jenjang PKBM dan SKB. Ini yang paling penting dan harus segera dilakukan oleh seluruh operator PKBM dan SKB, dan juga harus segera dirubah. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan pendataan atau mapping calon peserta AKM di tingkat satuan pendidikan yang akan dilaksanakan pada bulan September, yaitu yang ada di kelas tengah. Yang perubahan kebijakannya yang awalnya itu adalah kelas akhir, ternyata baik di PKBM maupun di Forma, perubahan untuk peserta AKM itu diambil dari kelas tengah. Oleh karenanya, karena tingkatannya di tingkatan 3 dan di tingkatan 5 itu masih satu dan ada 2 tingkatan, karena di tingkatan 3 dan di tingkatan 5 itu ada dua jenjang, ada 2 kelas, maka melalui Dapodik versi 2021E ini tingkatan itu dibagi menjadi 2 tingkatan, dua tingkatan, betul ya. Langsung saja kita eksekusi, unduh dulu. Cara mengunduhnya tinggal klik saja ini. Nah, tinggal klik. Nah, pada saat mengunduh ini biasanya keluar, kalau yang antivirusnya masih aktif, karena ini sering terbaca virus eksekutor, maka biasanya keluar ada dua pilihan, ada keluar keep, KEFT, sama discard. Nah, lalu caranya Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tinggal pilih aja yang keep ya, KEFT, keep, tinggal klik keep, maka dia akan melangsungkan menyelesaikan mendownload PET 2021 ini. Kita download, sudah di-download, kita buka hasil downloadnya. Biasanya masuk ke folder download, lalu tinggal cara menginstalasinya Bapak Ibu tinggal melakukan klik 2 kali. Nah, klik 2 kali, maka kita akan diarahkan untuk menginstal ya. Tinggal klik yes, ikuti sampai selesai. Saya tidak akan bisa melakukan instalasi karena memang sudah diinstal ya, sudah terbaru, sudah versi 2021E. Bapak Ibu tinggal melanjutkan saja mengikuti arahan dari saat kita melakukan penginstalan. Nah, langkah selanjutnya setelah diinstalasi ya, lakukan Ctrl F5 atau refresh browsing. Lakukan Ctrl F5 yang ada di keyboard, tinggal tekan Ctrl berbarengan dengan F5, Ctrl berbarengan dengan F5, maka dia akan merefresh. Kita akan coba praktekkan
Yang nomor 5 berkaitan dengan perubahan tingkatan, referensi tingkatan di rombongan belajar PKBM dan SKB. Kita klik rombongan belajarnya, lalu kita klik reguler. Nah, kita akan diarahkan ke sini. Bagaimana cara mengubah tingkatan ini, Bapak Ibu? Sekali lagi ada 2 tingkatan yang harus kita ubah. Yang pertama adalah paket B tingkatan 3. Kalau tingkatan 4 nggak perlu karena hanya satu kelas. Kenapa paket B tingkatan 3 harus dirubah? Karena tingkatan 3 itu ada 2 kelas, yaitu kelas 7 dan kelas 8. Di sini saya sudah melakukan perubahan. Nah, prakteknya bagaimana cara melakukan perubahan? Yang kedua adalah di paket C tingkatan 5. Paket C tingkatan 5 ini harus dilakukan perubahan. Kenapa? Karena di paket C tingkatan 5 itu ada 2 kelas, yaitu kelas 10 dan kelas 11. Caranya, Bapak Ibu tidak bisa melakukan perubahan langsung di sini. Kenapa? Karena ketika kita melakukan perubahan di sini akan terdeteksi error. Kenapa error? Karena ada pembelajaran, sudah ada pembelajarannya. Yang kedua sudah ada anggota rombelnya. Caranya kita sorot kelas yang mau kita rubah, lalu kita klik anggota rombel, lalu kita keluarkan semua anggota rombel yang ada dengan cara sorot dulu, lalu kita klik keluarkan, enter. Oke, sudah selesai mengeluarkan anggota rombel. Langkah kedua adalah menghapus pembelajarannya. Kita sorot masih, lalu kita klik pembelajaran. Semua pembelajaran harus dihapus. Klik, lalu kita hapus, enter. Oke, sudah. Bisa kita lakukan simpan atau juga tidak, nggak ada masalah. Lalu kita kembali ke rombel yang mau kita rubah. Lalu kita klik di sini yang mau kita rubah. Ini tingkatan 5 kelas 10. Hati-hati jangan salah. Tingkatan 5 kelas 10. Lalu kita lakukan simpan. Berhasil kita rubah. Nah, disarankan mengubah tingkatan ini harus satu kelas per kelas, jangan sekaligus, supaya anggota peserta anggota rombelnya tidak tertukar. Lalu setelah itu kita kembalikan, masukkan lagi anggota rombelnya. Tinggal sorot saja, karena kalau memasukkan anggota rombel bisa langsung sekaligus. Pastikan anggota rombongan sudah masuk semua, lalu kita close, lalu kita isi pembelajaran, kita isi lagi pembelajarannya. Bagaimana biasa, ini hanya contoh saja, ini wajib diisi semuanya. Jangan sampai terjadi masalah ketika sebagaimana yang terjadi di semester 1, di semester ganjil kemarin. Bapak Ibu hanya mengisikan satu pembelajaran saja, dan pada akhirnya di semester 2 ini Bapak Ibu tidak bisa mengisi nilai rapot semester ganjil. Di semester genap ini Bapak Ibu tidak bisa mengisi nilai rapot. Kenapa? Karena hanya satu pembelajaran yang diisi. Ini harus diisi semua. Sampai selesai. Ini hanya contoh. Oke, diisi semua. Sampai selesai, lalu simpan. Pastikan ini sudah terisi semua sampai bawah. Pastikan sudah terisi semua. Oke, setelah selesai, berarti perubahan tingkatan 10 sudah selesai. Perubahan kelas 10 sudah selesai, tingkatan 5 kelas 10 sudah selesai. Yang kedua, tingkatan 5 kelas 11-nya. Caranya sama, Bapak Ibu tidak bisa melakukan di sini.
langsung, karena akan terdeteksi pembelajaran harus dikosongkan dan tombol juga harus dikosongkan. Kita klik, sekali lagi kita praktekkan, keluarkan, sorot dulu semua lalu kita keluarkan, enter. Sudah selesai. Lalu pembelajarannya juga sama, kita hapus. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita rubah menjadi tingkat 11. Oke. Masih terdeteksi pembelajaran. Oke, balik lagi. Kita klik, kita pilih. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah beres. Lalu kita simpan. Ingat, kembali masukkan lagi anggota rombelnya. Tinggal tarik saja. Langkah selanjutnya, isi kembali pembelajaran. Sekali lagi, mengisi pembelajaran harus diisi semuanya, supaya tidak terjadi persoalan Bapak Ibu tidak bisa mengisi nilai pembelajaran nanti, mengisi nilai rapotnya, ya harus diisi semua ini. Sudah paham Bapak Ibu? Jadi sekali lagi, ada beberapa tingkatan yang harus dirubah, ada 2 tingkatan yang harus dirubah, yaitu tingkatan 3 untuk kelas 7 dan kelas 8, tingkatan 5 kelas 10 dan 11. Seperti itu Bapak Ibu, kaitannya dengan update Dapodik versi 2021E untuk lembaga PKBM dan SKB. Mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat dan segera Bapak Ibu melakukan perubahan tingkatan tersebut untuk kepentingan pendataan peserta AKM di bulan September nanti. Demikian Bapak Ibu tutor hebat di seluruh Indonesia, khususnya operator Dapodik PKBM. Dengan adanya versi 2021E atau PET 2021E, Bapak Ibu harus segera melakukan perubahan di tingkatan 3 dan di tingkatan 5 yang langkah-langkahnya sudah coba saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti, dan Bapak Ibu segera harus melakukannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like and subscribe untuk perkembangan link tutorial ini. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.